Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efyudan Paramesti dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Tapi sebelumnya, apa sih pengertian dari teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau naskah rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya, mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan agama, dan mitos alegori. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teks sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks ini disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh, latar, dan kronologinya yang diciptakan dalam teks ini benar-benar ada. Hanya saja dalam penulisannya disertai unsur sastra, seperti dialog yang membuat ceritanya semakin menarik. Yang kedua, ada teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif. Namun, latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta. Peristiwa tersebut disampaikan dalam sebuah cerita fiktif dengan tokoh cerita imajinatif. Selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita, atau yang disebut dengan orientasi atau exposition. Pada bagian ini, penulis memperkenalkan latar belakang, waktu, tempat, maupun lokasi, dan awal mula terjadinya peristiwa. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Yang ketiga adalah konflik atau rising action. Terjadi peningkatan masalah yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Yang keempat ada puncak konflik atau komplikasi. Disinilah merupakan bagian yang paling mendebarkan dan puncak masalah yang dialami para tokoh. Yang kelima, ada penyelesaian atau resolusi. Jika di bagian ini tidak diikuti oleh kode, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita yang berisi pengungkapan. Yang keenam, ada kode. Kode merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan tokoh yang terlibat. Selanjutnya, ada fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama adalah fungsi edukatif. Fungsi ini bisa dijadikan sebagai petunjuk atau pembelajaran kehidupan manusia dalam berperilaku. Yang kedua adalah fungsi rekreatif. Fungsi ini bisa memberikan rasa gembira dan senang pada para pembacanya. Yang ketiga adalah fungsi inspiratif. Fungsi ini bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreatif untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah fungsi instruktif. Fungsi ini sebagai alat bantu pembelajaran. Selanjutnya ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun isi cerita, sementara itu unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar, semisal keadaan masyarakat waktu itu dan juga unsur sosial waktu sejarah terjadi. Selanjutnya ada nilai-nilai teks cerita sejarah, diantaranya yaitu yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan, misalnya kebiasaan individu, kelompok, dan bangsa. Yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang dapat memberikan atau merencanakan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan pada nilai-nilai agama. Yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan kata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang kelima ada nilai estetis. Nilai estetis yang adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembawaan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Selanjutnya ada kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contohnya yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya, saya, aku, beta, sahaya. Yang kedua, ada kata ganti orang pertama jamak. Misalnya, kami atau enggak kita. Yang ketiga ada kata ganti orang kedua tunggal, yaitu kamu, kau, anda. Yang keempat ada kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Yang kelima ada kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia, ia. Yang keenam ada kata ganti orang ketiga jamak, contohnya itu mereka. Selanjutnya yang kedua ada frasa adverbal. Frasa adverbal adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat.
Yang ketiga ada verbal material. Verbal material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya, membaca, melempar, mendorong, dan lainnya. Yang keempat ada konjugasi temporal atau kata sambung waktu. Konjugasi temporal digunakan untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Contohnya seperti kemudian, setelah, lalu. Yang kelima ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digunakan menjadi satu kalimat. Sekian pembahasan materi tentang teks cerita sejarah dari saya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.